Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembelajaran online game UI Project United Kingdom 2D episode 2 Container. Kembali lagi ke perancangan dan pembuatan UI untuk game United Kingdom 2D. Nah, UI atau user interface itu ya memiliki beberapa part bagian ya. Jadi dengan kata lain, bagian-bagian inilah yang menyusun sebuah UI. Bagian-bagian tersebut antara lain, yang pertama adalah container, lalu yang kedua adalah layout, yang ketiga adalah komponen, dan yang terakhir atau yang keempat adalah listener. Nah, kontainer itu adalah wadahnya ya. Wadah namanya juga kontainer ya, contain artinya wadah. Sedangkan layout ini adalah lapisan-lapisan yang berada di dalam kontainer ya. Jadi satu kontainer itu bisa memiliki lebih dari satu layout. Lalu yang ketiga itu adalah komponen. Komponen itu macam-macam ya, ada button, ada label, ada combo box, ada input field ya. Nah, yang paling sering digunakan di dalam Unity UI itu tidak lain adalah button, label ya, label, terus image, dan slider. Ya, biasanya juga menggunakan slider ya. Kalau input itu biasanya digunakan untuk masukin nama atau profile. Listener, nah listener ini adalah handler ya, handler disebut dengan nama lain event ya, event atau handler. Jadi ini mengacu pada misalnya button ya, misalnya button. Contoh yang paling gampang tuh button. Nah, button itu kalau diklik muncul sesuatu atau diklik mengaktifkan sesuatu. Nah, sesuatu ini yang kemudian dikenal dengan nama event handlernya ya. Jadi masing-masing komponen itu dapat diberikan listener ya. Jadi dia bisa menjalankan sebuah event. Nah, keempat elemen itu harus ditambahkan dalam pembuatan UI. Dalam pembuatan UI-nya juga nanti saya akan tetap mengacu kepada wireframe ini ya, dimana nanti di dalam UI-nya nanti terdapat satu buah panel navigasi ya di sebelah kiri bawah, dan sub navigasi juga di sebelah kanan bawah ya. Lalu di tengah-tengahnya ada panel pause seperti itu. Langsung saja saya ke Unity-nya. Nah, di Unity-nya ini saya sudah menambahkan kanvas ya. Kanvas ini yang di dalam elemen itu ya dikenal dengan nama container ya. Jadi container itu sendiri dalam Unity UI itu adalah sebuah kanvas. Dapat diakses di sini ya. Bagian UI kanvas. Seperti itu. Nah, untuk membuat panel-panelnya itu yang di sebelah kiri bawah dan di sebelah kanan bawah ya. Di sini saya akan menambahkan sebuah UI baru lagi. Ini sudah masuk komponen sebenarnya. Nah, ini ada banyak sekali komponen ya. Ada text, ada image, ada button ya. Toggle ini button yang ditahan ya, yang bisa diklik. Biasanya untuk auto cache gitu model. Slider ya, scroll bar, ini semua adalah komponen. Nah, saya akan menggunakan yang panel. Secara default, panel akan menutupi permukaan kanvas ya. Nah, di dalam panel inilah terdapat layout ini ya, rectangle transform. Nah, ini bahasa lain kalau di Unity dia menggunakan rectangle transform, tapi di beberapa bahasa pemrograman ini dikenal dengan nama layout. Ada banyak pilihan jenis layout di sini ya. Bisa dilihat di dalam kalau di dalam developer program ya, umumnya layout itu mempunyai beberapa karakter ya. Ada yang jenisnya stack panel ya. Ada juga yang menggunakan tipe border ya. Border itu kalau di Java, kalau di C# itu mirip dock ya, docking panel. Nah, bisa dia didokkan ke atas, bawah, kiri atau kanan. Lalu ada juga absolute ya, absolute layout. Itu kalau di Java bisa menggunakan absolute layout, constant pixel ya. Cukup bagus untuk menaruh gambar kalau absolute itu. Lalu ada lagi yang paling umum dan yang paling sering digunakan itu adalah grid layout. Nah, macam-macam ya. Tapi kalau ini, kalau dilihat di settingannya ini ya, dia menggunakan ancur pivot. Nah, kalau ancur pivot ini biasanya mengacu ke border ya, mengacu ke border layout. Nah, panel yang dibuat ini harus menyerupai dengan bentuk yang ada di wireframe. Maka dari itu di sini bisa saja langsung saya pastikan seperti ini. Nah, seperti ini ya kurang lebih ya. Ini untuk panel yang samping. Kemudian struktur gambarnya saya benarkan, saya paskan dulu ini gambarnya saya sudah dapat yang dari QI ya, aset QI.
Nah, di sini ada beberapa panel yang bisa saya pakai. Saya akan menggunakan yang UI menu ya. UI menu, taruh sini. Nah, ini kan nanti gambarnya masih terlihat seperti transparan. Untuk menghilangkan transparannya ada di color di sini ya. Di bagian color, alpanya di 100 kan. Nah, dia akan menjadi solid seperti ini. Nanti tampilan in game-nya seperti ini. Nah, kalau dirasa dia masih terlalu lebar ya, maka bisa dikecilkan dari sini. Ya, nah seperti ini jadinya. Nah, karena ini docking panel ya, karena ini dia masuknya ke docking atau border ya, jadi pastikan ancornya letakkan di, jangan resize seperti ini jelek ya, tapi letakkan di bagian bottom bawah ya, seperti ini, left bottom. Nah, oke, di sini saya rename namanya jadi panel navigation. Lalu saya akan tambahkan panel baru, tapi saya paskan di kanan bawah. Lalu di UI-nya saya termasukkan yang wing right. Ya, seperti ini ya. Nanti in game-nya kayak gini. Nah, untuk panel pause itu kan umumnya dia apa ya? Kalau pause muncul itu kan, panel pause-nya muncul kan dia kita nggak bisa ngeklik ya. Saya nggak bisa ngeklik di belakangnya itu kayak kayak dikunci gitu ya. Nah, itu kalau dalam developer itu dikenal dengan nama modal ya, modal form, modal dialog. Nah, dalam Unity untuk membuat modal dialog itu cukup gampang sebenarnya ya. Ini tinggal ini sharingnya dulu. Panel go to. Nah, untuk membuat panel yang menutupi, yang mengcover semua UI supaya yang di belakang itu tidak bisa diklik, itu saya tinggal buat menambahkan panel baru. Nah, kayak gini aja sebenarnya udah modal ya sebenarnya ya. Dia sudah masuk ke dalam modal. Yang penting ancornya tidak kayak di GoTo ya. Kalau di GoTo kan ancornya saya set menjadi bottom right. Tapi kalau di dalam panel pause-nya ini nanti ya, ini ya, di sini saya tetap menggunakan stretch seperti ini. Nah, tinggal warna colornya aja yang saya hitamkan. Ya, ini dia sudah menutupi ya, ini sudah menutupi dengan syarat panel pause ini harus berada di paling bawah. Jadi kalau saya pindahkan ke atas, nah dia tidak tercover ya, dia tidak mengcover. Ini masih bisa diklik ini. Tapi kalau saya pindahkan dia di paling bawah, nah dia tercover. Kelihatan ya, lebih agak gelap. Sehingga di panel navigation dan di panel go to ini, saya tidak bisa ngeklik buttonnya ya, karena ditutupi oleh panel pause-nya nanti. Nah, ini kalau biar nggak ganggu ini saya hide terlebih dahulu. Nah, kalau dirasa kurang gelap, kelapanya dinaikin lagi. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau ketika dia di pause, seperti ini hitam ya, dan tidak bisa diklik yang lainnya, nanti cuma ada pilihan yes atau no. Ya, seperti itu. Selanjutnya, saya akan membuat panel lagi untuk sub menunya ya. Jadi kan ini kan nanti kan kalau di wireframe-nya, ini kan kalau diklik tombol home, stock, ataupun bench ya, dia akan menampilkan seperti ini nanti ya. Dimana ada satu panel di sebelah kiri dan satu panel sebelah kanan. Nah, yang di kiri ini sub panel ya. Lalu yang di sebelah kanan ini adalah kontennya. Nah, ini untuk yang di tombol home. Nah, ini untuk yang di storage. Dan yang ini untuk yang di furnace atau workshop ya. Kayak gitu. Nah, saya akan mulai dari pembuatan panel sebelah kiri dan konten di sebelah kanan. Tinggal saya buat panel baru. Ya, seperti ini. Saya kasih nama panel home. Putih ya, di full 100. Lalu saya masukkan gambar.
ini ya. Kita dipaskan ukurannya. Subpanel kurang lebih seperti ini bentuknya ya. Nah, ini untuk konten ya. Untuk kontennya saya masukin saja di dalam panelnya ya. Ini. Nah, lalu saya rename jadi yang konten yang pertama itu status ya. Nah, seperti ini. Lihat in-game-nya dulu. Nah, kalau ini dirasa terlalu besar atau terlalu rapat, berarti bisa disesuaikan lagi ya. Perhatikan lagi untuk ancornya ya. Ini berbeda ya antara start dengan home. Kalau home dia berada di kiri bawah. Nah, kalau di status boleh digeser ke kanan ya, atau boleh ditempelkan dengan panel home seperti ini. Ini akan nempel terus. Walaupun layarnya membesar, dia akan tetap mengikuti uh, posisi dari panel home-nya. Kembali ke wireframe. Sini home ya, ada dekorasi label dan sub panel ya, nih ke panel lebih kecil lagi. Dan di karakter juga sama ya, terdapat label, dua panel dan satu tombol close. Nah, untuk button saya akan abaikan dulu. Saya akan buat untuk yang lain button dulu ya. Kembali ke Unity. Sini saya akan tambahkan lagi untuk di panel home-nya ya. Teks yang TMP ya. Kayaknya ya yang teks next move. Nah, seperti ini. Saya ganti jadi home. Fontnya dibuat 42. Panel lagi baru. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke ya, pastikan cara garis besarnya sesuai ya. Lalu karakter.
Nah, seperti ini ya. Selesai. Ini kalau masih mau disesuaikan, masih bisa disesuaikan. Nanti tampilan in-game-nya seperti ini. Nah, untuk panel portrait, di sini saya akan mencoba mengambil gambar dari sprite, bagian objek, environment 1 ya. Pakainya ini nanti di FX 186. Oke, saya coba ambil yang 186. Nah, ini kalau diperhatikan kayaknya masih belum bagus ya, dia kayak belum presisi gitu. Nanti kalau untuk menghadapi kasus seperti ini, maka gambar posisi sprite-nya yang harus dibetulkan. Ini bordernya diratakan dulu supaya tidak ada gap ya. Ya, seperti ini. Nah, untuk menghilangkan efek ini ya, ini kan kayaknya dia kayak di stretch, kayak ditarik rata gitu kan. Nah, gimana caranya supaya yang ketarik itu hanya bagian tengahnya saja ya, pojokannya tidak usah ketarik. Itu settingnya di border, ya ini border garis warna hijau. Turunkan seperti ini. Border ini berguna nanti yang diambil itu hanya posisi yang di luar dari corner ya atau pojokan. Seperti itu. Coba ini saya apply. Setelah saya di apply, saya close. Ini masih seolah-olah tidak ada perubahan ya. Saya hapus lagi. Coba saya ulang. Masukin lagi 186-nya. Nah, selesai. Ya, jadi dia bisa bordernya ini ya, pojokannya tidak ngikut. Untuk warna bisa di setting colornya aja sebenarnya bisa. Nah, bisa dirubah ya. Tapi saya lebih prefer ke putih aja dulu. Cocokkan kembali dengan wireframe untuk yang bagian UI statusnya ya. Nah, seperti ini home karakter di luar dari tombol. Bentuknya sudah sama. Nah, kalau bentuknya sudah sama, saya bisa lanjut ke UI yang lain ya. Untuk UI yang lain sebenarnya bisa di copy paste aja atau diduplikat ya. Jadi misalnya mau buat UI stock gitu, tinggal di formnya aja nih diduplikat, lalu di rename jadi stock. Nggak masalah ya sebenarnya ya. Jadi ini tinggal di buka aja di bagian sini ya title. Nah, ini diganti aja jadi stock ya. Lalu panel startnya dirubah jadi panel inventory, titelnya diganti jadi inventory. Nah, ya tertimpa nggak apa-apa ya, nanti kan tinggal diatur di bagian navigasinya ya. Di inventory saya tidak butuh panel pakai ya potret ya untuk detail barang. Nah, jadi nggak apa-apa, dibiarin aja seperti ini. Nah, sekarang tinggal bagian bench ya. Kembali dulu ke wireframe-nya ya, lihat ini untuk yang karakter, terus yang inventory tadi ya. Dan di sini ada apa ya namanya ya, list ya. Listnya nanti akan saya buat nyusul ya, yang penting panelnya dulu udah beres, baru masuk ke workshop. Nah, untuk yang panel bench-nya sama ya, duplikat aja dari sini boleh.
Nah, seperti ini ya. Untuk furnace, title, sama stock semua di bagian title. Ini kan rata tengah ya, kayaknya nggak terlalu bagus. Saya buat rata gini aja. Ya, untuk di furnace-nya saya tidak perlu panel-panel ini ya, dihapus saja karena dia langsung tombol keluar ya. Nah, ini baru satu ya, baru panel-panel masing-masing dari inventory, home, dan bench ini kan baru memiliki satu. Sekarang saya akan melengkapinya ya. Untuk di bench itu ada dua. Kalau di settingannya ya, ada furnace dan craft. Nah, ini harus dibuat semua panelnya ya. Untuk di inventory cuma ada satu, nggak masalah. Nah, untuk yang di home itu ada tiga ya, ada status, lalu ada restore, sama library. Ini langsung aja saya gandakan, saya kasih nama craft. Seperti itu. Lakukan hal yang sama juga untuk kalau inventory tetap satu ya. Nah, ini yang untuk panel home. Panel home ini ada tiga. Jadi yang pertama panel restore, lalu yang ke selanjutnya library. Nah, untuk yang bench ini nggak ada masalah ya. Ini bisa saya hide aja. Di hide ini, lalu panel benchnya juga di hide. Nah, di inventory juga sama. Ini belum ada perubahan. Jadi saya hide aja. Ya, seperti ini. Lalu di home. Nah, ini library. Ini harus saya rename dulu ya. Untuk yang library, ini panelnya portrait tidak ada ya. Saya hapus dulu. Kalau panel kertasnya saya biarkan dulu aja. Lalu untuk yang restore, ini sama ya. Saya hilangkan. Nah, seperti itu. Oke, ini saya hide. Lalu home juga akan saya hide. Perhatikan lagi untuk posisinya ya. Panel pause harus paling bawah ya. Nah, ini gotonya juga di bawah. Ya, seperti itu. Dan ancornya juga diperhatikan. Tapi kalau efek duplikat ya, copy paste, ini saya rasa tidak akan jadi masalah yang serius. Selanjutnya, saya akan menambahkan dekorasi pada panel home untuk status ya. Nah, ini ada panel portrait ya. Jadi nanti panel portrait ini rencananya akan memberikan pose dari playernya itu. Maka dari itu di panel portrait ini akan saya tambahkan dua buah komponen lagi ya. Yang pertama image, lalu yang kedua adalah Text Mesh Pro. Nah, TMP ya. Di TMP-nya ini saya akan menggunakan data statis terlebih dahulu.
Lone Rider, fontnya sekitar 30, masih kurang, coba 26. Oke, di bold, dibuat rata tengah. Nah, untuk gambarnya, nah, untuk gambar saya akan masuk di bagian unit. Nah, saya akan pilih pose satu pose yang bagus ya. Ini pose biasa. Oke, saya akan pakai pose ini 117. Ini ya, 117. Nah, paskan ukurannya. Nah, potretnya sudah jadi ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Coba ini saya hilangkan lagi. Nah, nanti ketika dia play ya, ketika play nanti di sini sudah ada button navigasi ya. Button navigasi nanti jika saya klik go to, maka akan muncul seperti ini. Go ya. Lalu ketika saya pilih home, tampil seperti ini ya. Dari home nanti ada 3 tombol. Kalau saya tekan status nanti muncul kayak gini. Kalau saya tekan restore ya munculnya seperti ini. Kalau saya menekan library munculnya kayak gini. Itu. Selanjutnya kalau untuk yang stop sama ya, nanti munculnya panel stop. Nah, gini ya, nanti dia cuma ada 1 tombol kan, inventory. Dan untuk yang bench, untuk yang bench ini belum diganti nih. Workshop. Lalu dia bisa pilih ya, furnace atau crafting. Nah, kayak gitu ya. Bisa di pause juga ya, nanti tinggal klik tombol panel pause-nya, nanti muncul hitam seperti ini. Untuk layoutnya memang belum saya buat ya, tapi dia modalnya sudah jalan ya, seperti ini. Nanti pause-nya dibuka, dia kembali berjalan. UI yang dibuat itu sudah mulai menyerupai dengan apa yang sudah dirancang pada wireframe ya. Nah, nanti saya tinggal menambahkan komponen-komponen lainnya ya, seperti button, terus penambahan detail pada panel-panelnya ya. Baru kemudian saya membuat isi dari kontennya ya. Kalau furnace, crafting, dan restore nanti seperti ini ya. Baru inventory seperti ini, dan status nanti seperti ini ya. Nanti di dalamnya ada banyak detail-detail yang bisa dibuat
seperti itu. Jadi nanti fokus untuk penambahan buttonnya terlebih dahulu ya. Ini buttonnya cukup banyak. Ini ada 4, lalu di home ada 3, di stock ada 1, dan di dalam workshop terdapat 2, tambah 1 tombol untuk karakter. Sebenarnya untuk pause juga ya. Kontennya seperti itu. Sekian dulu untuk materinya, akan saya lanjutkan kembali di episode mendatang. Jangan lupa like jika materi membantu dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.